Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Materi hari ini masih melanjutkan tentang 10 metode utama pengajaran bahasa ya, yang dikemukakan oleh Profesor Hendrik Guntur Tarigan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang metode terjemahan tata bahasa, metode pengajaran langsung, dan metode audio lingual. Oke, baik, kita lanjutkan hari ini di metode pendekatan kognitif. Apa itu di dalam pengajaran bahasa? Nah, metode pendekatan kognitif ini berkenaan dengan perkembangan bahasa anak, ya, yang menguasai unsur semantik. Nah, maksudnya adalah urutan-urutan perkembangan berbahasa itu banyak ditentukan oleh kerumitan semantik daripada kerumitan strukturalnya. Ya, jadi kemampuan untuk memahami makna bahasa termasuk simbol-simbol ya di dalam bahasa ini lebih mendominasi dari tingkat perkembangan kognitif seorang anak dalam belajar bahasa. Di pendekatan kognitif ya memiliki ciri-ciri yaitu bahwa para pembelajar bahasa itu mempunyai tipe-tipe kemampuan yang sama seperti yang dimiliki oleh penutur asli. Jadi pencapaiannya adalah bagaimana mengembangkan dalam diri pembelajar bahasa itu agar ia mampu menguasai ya tipe-tipe kebahasaan yang sama di dalam bahasa sasaran ya atau bahasa yang dia pelajari saat itu. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, kemudian berkenaan dengan bahan pelajarannya, guru harus memperkenalkan kepada siswa ya situasi-situasi yang meningkatkan pemakaian bahasa secara kreatif ya berkenaan dengan kerumitan semantik yang harus dikuasai siswa ya, ada makna tersurat, tersirat. Biasanya yang makna tersirat ini yang agak sulit untuk dipahami seorang siswa dalam belajar bahasa ya. Jadi kemampuan berpikir kritis itu yang masih belum bisa dicapai secara komprehensif. Nah, hal tersebut karena perilaku bahasa secara konstan bersifat inovatif dan beragam katanya. Nah, ya memang bahasa itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Banyak ragam-ragam kontemporer saat ini yang beredar begitu ya di kalangan penutur bahasa, terutama di ragam bahasa media sosial. Nah, oleh karena itu pembelajar juga dalam hal ini pembelajar bahasa juga harus memahami sistem kaidah di samping dituntut untuk mengingat deretan permukaan dan model hafalan. Jadi tidak sekadar menghafal saja, tetapi juga harus menguasai maknanya. Apa yang dia tuturkan dia tahu itu tujuannya untuk apa. Nah, belajar haruslah selalu bermakna katanya. Nah, belajar bahasa itu harus paham apa yang dia tuturkan, tidak sekadar mengujarkan bahasa tetapi tidak tahu tujuannya untuk apa ya. Nah, dalam hal ini bahwa pembelajar bahasa hendaknya mengerti ya apa yang disuruh untuk dilakukan, perintah ya, dan benar-benar memahami serta melakukan dengan baik apa yang diperintahkan itu. Ya, jadi ketika teks prosedur begitu ya, dia paham ya langkah-langkah di dalam teks itu ya, petunjuk yang ada di dalam sebuah teks. Ini pendekatan kognitif ya, ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa di kelas 5 ya. Itu keliru, itu kelas 2 karena pendekatan kognitif itu ya tidak bisa diterapkan di kelas rendah. Bisanya ya di kelas 4, 5, dan 6 karena harus punya kemampuan kognitif yang cukup baik, ada dasar kognitif yang baik dulu. Jadi memang harus memahami
makna bahasa dengan baik ya ketika kita menggunakan metode pengajaran pendekatan kognitif ini. Nah, pada kompetensi dasar 3.3 di kelas 4 ya, meringkas teks penjelasan, eksplanasi ya dari media cetak atau elektronik. Jadi siswa mampu meringkas teks ya dari sebuah media cetak atau elektronik, bisa itu teks iklan ya. Nah, kemudian siswa juga mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan itu dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif baik secara lisan, tertulis, dan visual ya, menggunakan gambar ketika sebuah simbol dalam wujud visual itu di iklan dia mampu apa sih maknanya ini ya. Kemudian ada istilah-istilah asing dia mampu menemukannya dalam sebuah kamus pelajar bahasa Indonesia begitu ya. Nah, inilah mengapa yang Ibu katakan tadi bahwa pendekatan kognitif itu tidak masih belum bisa diterapkan di kelas rendah. Ya, karena harus mampu begitu ya, sudah mampu menggunakan kamus pelajar untuk mencari istilah-istilah asing atau istilah baru yang belum dia pahami ya, dengan berbantuan media kamus pelajar bahasa Indonesia, minimal kamus pelajar, karena di SD cukuplah kamus pelajar ya, tidak usah yang kamus besar bahasa Indonesia. Baik, kemudian metode yang kelima, metode pengajaran bahasa yang kelima itu ada metode pendekatan ganda ya, atau multiple approach ya. Nah, ini menganjurkan untuk menggunakan suatu metodologi yang didasarkan pada rencana katanya. Ya, nah di dalam metode pendekatan ganda ini, semua kecakapan berbahasa atau keterampilan berbahasa itu diajarkan dalam satu kali pertemuan. Biasanya menggunakan model atau pendekatan whole language ya. Seperti apa itu? Nah, melalui 4 keterampilan berbahasa terpadu whole language itu, kita dapat mengajarkan kecakapan berbahasa secara utuh dan terpadu. Nah, ini yang digunakan di dalam metode pendekatan ganda juga ya. Nah, seperti apa contohnya? Ini ada di kelas 3, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan tulis ya. Kemudian mampu menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Nah, ini kemampuan siswa itu kita bentuk itu mulai dari kecakapan menyimaknya, kemudian berbicara, membaca, menulis melalui kegiatan dalam pembelajaran yang mengacu pada kompetensi dasar yang seperti ini. Contohnya ya, siswa menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda. Ini kan mengamati, bisa berupa video ya, pembelajaran yang ditayangkan guru, siswa mengamati ya dengan baik. Dalam hal ini kecakapan berbahasanya adalah pada bagian keterampilan menyimak. Ya, kemudian dia mampu menyajikannya ya setelah dia menyimak tayangan video pembelajaran tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, dia mampu menceritakannya secara lisan ya. Kemudian dia juga mampu membaca perubahan wujud benda yang disimbolkan dalam gambar-gambar dalam tayangan video itu, ataupun hanya secara visual saja ya melalui salindia yang ditayangkan guru. Kemudian dia mampu menulisnya kembali, menceritakan secara tertulis dalam bentuk paragraf yang sederhana ya, dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Nah, ini kegiatan yang dilaksanakan menggunakan metode pendekatan ganda ya. Sebenarnya sejak kurikulum KTSP itu pun sudah berbentuk
whole language, sajian kurikulum di KTSP itu ya. Jadi pembelajaran bahasa itu secara terpadu antara 4 keterampilan berbahasa. Nah, minimal 2 keterampilan berbahasa dalam satu kegiatan materi pembelajaran ya. Oke, kemudian metode pengajaran bahasa berikutnya ada yang keenam, ini metode responsi fisik total. Nah, untuk metode responsi fisik total, siswa kita ajarkan kecakapan berbahasa tidak hanya sekadar mengujarkan, tetapi dia juga mampu menggunakan gestur dan mimik yang sesuai dengan apa yang ia ujarkan. Ya, ketika dia menjelaskan dengan bahasa tubuhnya, gerakan-gerakan yang tepat sesuai dengan apa yang diujarkan untuk memberi penguatan atau penegasan terhadap apa yang ia sampaikan ya. Ini yang metode responsi fisik total. Tetapi ini harus dengan pemberian contoh, baik secara pemberian contoh langsung dari guru ataupun pemberian contoh secara audiovisual, ada tayangan begitu ya yang kita sajikan di kelas ya. Nah, ini ya, pemahaman bahasa lisan haruslah dikembangkan dalam kegiatan berbicara. Jadi orientasinya responsi fisik total ini adalah membentuk keterampilan berbicara dengan baik ya, seperti berpidato, ceramah, membaca puisi ya, berpuisi, tetapi dengan gerakan tubuh, mimik yang tepat sesuai apa yang ia ujarkan ya. Nah, ini katanya kalau di metode responsi fisik total ini siswa tidak boleh dipaksa ya, dalam tanda kutip, ketika mereka belum siap untuk berbicara. Jadi harus ada persiapan memang itu tadi, dengan latihan-latihan dimulai dengan pemberian contoh ya. Bukan berarti tidak berpusat pada siswa, tetapi kita menyesuaikan dengan karakteristik metode pengajarannya dan karakteristik dari materi pembelajaran yang akan dicapai. Muatan pelajarannya itu seperti apa. Ini contohnya. Nah, ini menggali isi dan amanat puisi, melisankan puisi, hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ketika melafalkan dengan intonasi dan juga dituntut untuk mampu berekspresi sesuai dengan lafal dan intonasi yang diujarkannya sebagai bentuk ungkapan diri. Ya, tidak harus menangis terseduh-seduh juga, ya, tidak harus berlebihan, tetapi ketika ia membacakan puisi itu, menyampaikan puisi itu, baik berdasarkan teks maupun dia tanpa teks, dia harus mampu berekspresi ya, baik itu dari segi gestur dan mimiknya untuk mengungkapkan. Bukan pengungkapan diri ini bukan berarti tentang dirinya, tetapi tentang konten dari teks puisi itu ya. Kemudian metode pengajaran berikutnya yang ketujuh ada metode alami. Nah, ini belajar bahasa secara alami ya, bahwa mungkin bagi para siswa dalam suatu situasi kelas belajar berkomunikasi dalam bahasa kedua, katanya seperti apa sih ini? Tujuannya adalah di awal pengajaran bahasa adalah kompetensi komunikatif langsung. Jadi menggunakan pendekatan komunikatif. Pengajaran bahasa harus diarahkan untuk memodifikasi serta meningkatkan tata bahasa para siswa, bukan membangun suatu kaidah pada suatu waktu. Nah, para siswa harus diberi kesempatan memperoleh bahasa, bukan memaksanya untuk mempelajarinya. Jadi, belajar bahasa itu secara alami, bisa dengan model pembelajaran berbasis masalah. Ya, guru misalnya memberikan sebuah permasalahan ya dalam sebuah teks atau sebuah audiovisual yang ditayangkan. Siswa mengamati, menganalisis masalah yang ada di dalam teks, baik itu teks naratif maupun teks non-fiksi ya. Nah, bagaimana siswa menyimpulkan
ya, atau menggali informasi dengan tepat di dalam sebuah teks yang dibacakan atau sebuah tayangan audio visual begitu. Nah, siswa diminta mengemukakan pendapatnya tentang apa, mungkin kesannya ya, kemudian dia tahu oh ini temanya tentang ini ya. Nah, ini jadi belajar bahasa secara alami. Nah, untuk mengkondisikan siswa terbiasa ya berbicara sesuai dengan bahasa yang dipelajari. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, pendekatan alami lebih menekankan pada pemahaman sebagai keterampilan dasar yang bisa menunjang akuisisi bahasa, sehingga pendekatan alami ini menganggap bahwa pemahaman harus sudah ada sebelum siswa mulai memproduksi bahasa. Jadi kemampuan berbicara tumbuh secara bertahap, dia melalui menyimak dulu tadi, ya. Makanya guru harus menyiapkan materi ya, baik itu sebuah teks maupun tayangan audiovisual yang dapat diamati siswa sehingga siswa berpikir begitu terhadap suatu konten yang diberikan oleh guru ya. Nah, contohnya seperti apa sih metode alami ini dapat diterapkan di coba ini di kelas 1 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Ya, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain. Nah, kemudian secara skillnya atau keterampilannya, siswa mampu mempraktikkan ungkapan terima kasih. Nah, ini bisa melalui tayangan audiovisual ataupun guru langsung, ya. Bagaimana caranya menyampaikan ucapan terima kasih, permintaan maaf, meminta tolong, memuji, cara memuji, ya. Nah, nanti siswa mempraktikannya boleh dengan teknik bermain peran, boleh dengan teman semejanya, ya. Boleh ataupun dalam kelompok kecil berempat begitu boleh. Metode belajar bahasa masyarakat ya, ini adalah agar siswa terbiasa berkomunikasi dalam sebuah komunitas yang di luar lingkungan internalnya, misalnya lingkungan rumah, hanya di lingkungan kelas, bisa keluar kelas ada teman di kelas lain, minimal ini ya di lingkungan sekolah di luar kelasnya ya. Itu tujuannya sebenarnya belajar bahasa masyarakat. Kemudian seperti ingin mewawancarai narasumber ya, ini bisa menggunakan metode belajar masyarakat. Jadi ada ekspresi yang ditiru siswa dari hasil mewawancarai narasumber, misalnya hasil mengamati lingkungan berbahasa di lingkungan sekolah itu ya. Nah, contohnya ada di kelas 6. Pada kompetensi dasar, mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Kemudian, kemampuan keterampilannya mampu menyajikan hasil pengaitan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi dengan pengalaman pribadi secara lisan, tertulis maupun visual ya. Nah, mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh dalam cerita fiksi. Nah, ini bisa ya, misalnya kita menayangkan dulu film Laskar Pelangi ya, atau kemudian guru dapat sinopsis cerita Laskar Pelangi juga dibacakan begitu ya. Nah, pernah tidak ya, kalau dengan audiovisual, pernah tidak kita mengalami yang seperti ini ya? Oh ya, kalau kita liburan seperti apa ya? Pernah tidak seperti cerita Laskar Pelangi kita ikut lomba. Nah, ini dikaitkan atau tidak harus tentang cerita Laskar Pelangi, boleh cerita reality lainnya begitu ya, peristiwa menyenangkan yang dialami tokoh cerita dalam cerita fiksi itu dikaitkan dengan pengalaman pribadi, misalnya berlibur
ke mana begitu ya, berkunjung ke museum ya, bisa menggunakan wacana artepak misalnya ke museum ya, seperti di cerita fiksi itu ya. Kemudian ia mampu mengaitkan peristiwa yang dialami tokoh itu dengan pengalaman pribadi, bisa secara lisan maupun tertulis. Kalau secara lisan ya tidak harus semuanya ya, bisa perwakilan saja. Nanti tugas kepada semuanya, semua siswa itu secara tertulis ya, membuat teks cerita sederhana tentang pengalaman pribadi ya, apa yang mengacu pada teks dalam cerita fiksi tadi ya, yang dikaitkan. Kemudian ada metode cara diam. Nah, seperti apa sih metode cara diam ini? Sebenarnya lebih kepada kalau sekarang itu pembelajaran dengan model pedagogi ya, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri. Nah, ini bisa digunakan TPACK, TIPEK itu ya, yang harus ada manajemen kelas ya, memanajemen kelas dengan baik untuk membuat model pembelajaran secara mandiri dulu ya. Misalnya kita sudah membagikan link di kanal YouTube tentang video apa begitu ya, yang akan diamati siswa ya, yang akan ditonton siswa ya, audiolingual itu untuk siswa respon ya tentang video konten yang ada di video yang kita bagikan itu. Nah, manajemen kelasnya bisa berupa Google Classroom begitu, ataupun dalam grup WhatsApp begitu ya. Nah, ini nanti siswa bisa belajar sesuai dengan apa yang diperintahkan guru, tapi tetap harus ada LKPD-nya ya, petunjuk penugasannya seperti apa, siswa belajar sendiri di rumah begitu ya. Nah, kita lihat dulu ini seperti apa katanya ya, prinsip-prinsip metode cara diam: menghindari mengulangi ucapan guru. Nah, karena tidak perlu mengenali dan memahami bahan pelajaran melalui pemakaian dan praktik. Nah, ini dipraktikkan sendiri, bisa melalui perekaman juga boleh ya. Perbaikan atau koreksi jarang dilakukan guru. Jadi siswa sadar ini benar tidak ya begitu. Jadi sudah yang content language integrated learning ya ini ya. Jadi berpikir kritis tingkat tinggi begitu ya, karena pelajar bertanggung jawab terhadap kegiatan belajar mereka sendiri itu ya. Misalnya tadi kita minta ada pembacaan puisi secara audiovisual melalui link video yang dibagikan guru. Nah, nanti siswa juga menirukan dengan gaya seperti itu, tetapi puisi yang sudah dia karang sendiri atau puisi yang lain, tidak sama seperti yang ditayangkan di video itu. Nah, kemudian ini contoh implementasinya di kompetensi dasar di kelas 6 juga, tentang apa ini, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Nah, hanya berdasarkan membaca judulnya saja. Dari judul, apakah siswa bisa tahu tentang apa sih cerita non-fiksi itu? Non-fiksi ini bisa cerita reality ya, atau informasi ya. Kemudian nanti siswa mampu menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks seperti itu. Misalnya apa ya? Seperti teks apa? Judulnya kalau agak sulit, kita bisa berpindah ke fiksi. Contoh tadi, Laskar Pelangi. Nah, apa yang dipikir siswa? Ada laskar, ada pelangi. Ini tentang apa? Ya, atau libur tahun baru, hanya judulnya saja. Nah, siswa dari judulnya bisa, oh itu nanti tentang libur
tahun baru apa-apa saja bisa. Nanti siswa membaca itu tentang petunjuk ya, petunjuk penutupan arus lalu lintas ke ini begitu ya. Nah, nanti macam-macam respon siswa ya. Oke. Kita ke metode yang terakhir dari yang dikemukakan oleh Profesor Henry Guntur Tarigan, itu tentang metode Sugestopedia. Ini lebih kepada keterampilan menyimak dan berbicara. Ya, biasanya ini dapat dilakukan dalam sebuah laboratorium bahasa ya, untuk bisa ini katanya ada pembelajaran drama ya, sebenarnya lebih ke kecakapan berbahasa secara lisan, berbicara begitu ya, untuk yang metode Sugestopedia ini. Nah, di metode Sugestopedia ini biasanya ada latar musik begitu ya, untuk membuat siswa nyaman menyimak konten pembelajaran bahasa ya, itu dengan metode Sugestopedia. Nah, bisa secara mandiri boleh, berbagi dalam kelompok kecil juga boleh. Nah, jadi dalam situasi kelas yang nyaman begitu, tidak dengan yang kotor, nah hawanya panas lagi, berantakan sana sini, itu tidak bisa digunakan metode Sugestopedia ya. Biasanya juga ini katanya dengan lagu-lagu klasik ya, tidak harus, kita bisa memaksimalkan apa yang ada di kelas ya, terutama kita mempersiapkan kelas itu bersih, nyaman, tenang begitu ya, tidak ada keributan, tidak ada sampah di mana-mana, semuanya siap belajar dengan tenang. Kemudian bisa kita tayangkan film begitu ya, atau lagu-lagu ya, lagu-lagu anak, nanti siswa dapat melakukan penugasannya sesuai dengan tugas yang ada di LKPD. Ini contohnya di kelas 6 lagi nih, pada kompetensi dasar menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Ya, kemudian ini unsur intrinsik ya, menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Nah, ini memang harus dalam situasi yang nyaman ya. Boleh itu dibacakan tentang cerita itu, atau memang ada video tentang sebuah film begitu ya, apakah itu cerita legenda, apakah itu tentang tadi film Laskar Pelangi, terus apalagi lagu-lagu anak begitu yang diperdengarkan kepada siswa di dalam kelas ya. Ini pokoknya dengan Sugestopedia ini menyenangkan sebenarnya kalau memang guru bisa mengkondisikan dengan baik. Nanti kita coba deh dipraktikkan ya. Baik, 10 metode utama pengajaran bahasa dari Pak Tarigan sudah Ibu jelaskan ya. Nanti kita berlatih bagaimana implementasinya ya di pembelajaran bahasa di sekolah dasar ya. Sampai bertemu di kelas ya. Siap-siap dengan pertanyaannya bagi pada bagian mana ya, materi mana yang belum dipahami, nanti silahkan bertanya. Ya, Ibu sengaja tidak menjelaskan secara keseluruhan. Ibu ingin kalian berpikir secara kritis, hal-hal yang memang belum kalian pahami silahkan ditanyakan. Ya, sampai bertemu di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.